Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Melanjutkan materi sebelumnya mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kali ini saya akan membahas mengenai prediksi terjadinya suatu endapan berdasarkan nilai dari KSP. Jadi, endapan itu bisa diprediksi, bisa terjadi atau tidak. Nah, ini bisa didasarkan pada nilai dari KSP. KSP dapat digunakan untuk memperkirakan ada tidaknya suatu pengendapan jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa sukar larut dicampurkan. Jadi jika ada dua larutan yang mengandung ion yang sukar larut ketika dicampurkan, maka nanti bisa diprediksi apakah dua larutan tersebut ketika dicampurkan itu nanti dia bisa terjadi proses pengendapan atau tidak. Rumusnya adalah menggunakan rumus nilai yang namanya Qc. Qc di sini adalah hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi. Namanya adalah Qc. Qc AX BY sama dengan AJ plus pangkat X dikalikan dengan BX min pangkat Z. Nah, nanti ada pertimbangan beberapa kondisi terkait dengan Qc. Jika Qc kurang dari nilai dari KSP, maka larutan ini dikatakan belum jenuh, sehingga tidak terdapat endapan. Jadi jika Qc kurang dari KSP, maka tidak terjadi pengendapan. Kemudian yang kedua, Qc sama dengan KSP, maka dinamakan dengan larutan tepat jenuh. Nah, di sini juga belum terbentuk suatu endapan. Kemudian jika Qc lebih besar dibandingkan nilai KSP, maka nanti terjadi proses pengendapan, yaitu ketika larutan sudah mengalami lewat jenuh. Jadi kondisi ini sangat diperlukan ketika nanti memprediksi ada tidaknya endapan berdasarkan perhitungan. Nah, di sini sudah ada contoh. Apakah terbentuk endapan dari MgCO3 jika dicampurkan 50 ml larutan MgCl2 0,01 m dengan 150 ml larutan Na2CO3 0,2 m dengan nilai KSP dari MgCO3. Jadi diketahui MgCO3-nya ini adalah 3,5 kali 10 pangkat min 8. Maka untuk bisa menjawab ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari molaritas, yaitu molaritas akhir. Di mana di sini dicampurkan antara MgCl2 sama Na2CO3. Maka dicari molaritas akhir dulu dari MgCl2 dengan Na2CO3. Caranya sederhana, yaitu menggunakan rumus V1. Jadi rumusnya pakai V1 M1 sama dengan V2 M2. Jadi ini rumus standar untuk mencari molaritas akhir ketika ada dua pencampuran. Di mana total dari campurannya kita tahu bahwa di sini ada 50 ml MgCl2 sama 150. Maka V2 itu berarti volume akhir itu adalah ditambahkan aja 50 ditambah dengan 150 ml. Jadi 50 ml dari MgCl2 ini nanti ditambahkan dengan 150 ml dari Na2CO3. Sehingga nilai dari V2 itu adalah 200 ml. Ini sebagai patokan nilai dari V2-nya. V2 itu berarti nilai akhir volume. Kan 50 ditambah dengan 150 sehingga ketemunya 200 ml campurannya. Kita cari dulu M2 dari MgCl2. Yang MgCl2. Pakai rumus ini. V1 M1 sama dengan V2 M2.
Ingat V2-nya berarti di sini adalah kita memakai nilai 200 ml. Jadi di sini 200 dikalikan yang ingin dicari ketika molaritas akhir adalah posisinya adalah M2. Sehingga di sini M2, V1 M1 tinggal dimasukkan aja. V1 dari MgCl2 berapa? Yaitu 50 ml. Tinggal dimasukkan. Dikalikan dengan M1. M1 dari MgCl2 yaitu 0,01. Di sini sama dengan. Sehingga kalau ini 50 dikalikan dengan 0,01 akan ketemu nilai 0,5. Ini sambil saya hitung ya. 200 dikalikan dengan M2. Sehingga nilai M2 sama dengan 0,5 dibagi dengan nilai 200. Nilainya adalah 0,5 dibagi 200. Ketemunya adalah 0,0025 M. Nolnya 25 M. Oke, berarti M2 dari MgCl2 ketemu segini. Kemudian cari juga posisi dari B, yaitu Na2CO3. Na2CO3. Jadi cari molaritas dari Na2CO3 akhir ya. Sama, rumusnya pakai V1M1 sama dengan V2M2. Posisi V2-nya adalah tetap 200. Yang dicari adalah M2. Kita masukkan V1 dari Na2CO3 awal, yaitu posisinya berarti di 150 ini. Jadi di sini 150. Dikalikan M1-nya adalah 0,2. Nah, seperti ini. 150 dikali dengan 0,2 ketemu nilai 30. Sama dengan 200 kali M2. Sehingga nilai M2 sama dengan 30 dibagi dengan 200. M2 sama dengan 0,15 M. Nah, setelah diketahui M2 dari MgCl2 sama Na2CO3, dimasukkan ke dalam reaksi masing-masing. Di mana pada MgCl2, berarti reaksinya seperti ini. MgCl2 terjadi reaksi menjadi Mg2+ plus 2Cl-. Kemudian untuk yang Na2-nya, berarti Na2CO3 menjadi 2Na plus CO32-. Ini tidak saya tulis posisi aki-akinya karena tidak muat. Kemudian kita masukkan pada M2 dari MgCl-nya, Cl2 adalah 0,0025. Jadi saya tulis di sini 0,0025. Perbandingan 1:1, maka di sini tetap 0,0025. Kemudian 2Cl-nya akan menjadi 0,005. Dari mana 0,05? Karena koefisiennya di sini 2. Sehingga nanti 2 ini ya, 2. Berarti di sini kan berarti menjadi 2S. Sehingga di sini 0,0025 dikalikan 2 akan ketemu 0,05. Untuk yang Na2CO3 berarti di sini 0,15. Na-nya akan menjadi 2 kali 0,15. Karena koefisiennya 2, di sini 1, tinggal dikalikan aja. 2 kali 0,15 ketemu 0,3 untuk Na-nya. Kemudian Ca32- ini adalah 0,15 karena koefisiennya 1. Jadi menggunakan rumus perbandingan ya. Jadi perlu diingat-ingat itu. Setelah diketahui apakah terbentuk dari MgCO3, kita tahu bahwa pembentukan dari MgCO3 itu dia akan memiliki rumus seperti ini. Reaksi seperti ini ya. MgCO3. Nah, di sini akan ketemu Mg2+
plus CO3 2-. Nah, seperti ini. Ini reaksinya. Kemudian nanti pada KSP-nya, berarti KSP dari MgCO3 sama dengan, nah di sini adalah Mg2+, dikalikan dengan CO3 2-. Nah, seperti ini. Setelah ini ketemu, ini udah muat, saya taruh di mana ini? Saya taruh di sini ya. Nah, KSP, ini kan yang ditanyakan nanti timbul endapan atau tidak. Oh, maaf ya, ini ada kesalahan. Bukan KSP yang dicari, karena KSP-nya kan sudah diketahui, yaitu 3,5 ini kali 10 pangkat min 8. Maaf, ini salah. Ini bukan mencari nilai KSP, tapi mencari nilai KIC. Maaf, di sini berarti adalah KIC. KIC sama KIC AX BY, A Y plus pangkat X, B X min pangkat Y. Jadi sama antara rumusnya untuk KSP sama ini, maka di sini tetap Mg2+ sama CO3 2- ya. Ini berarti salah juga, bukan KSP. Nah, KIC sama dengan nilai dari Mg-nya berapa? Mg ini diambilkan dari posisi M2 dari Mg2+ ini. Jadi diambilkan dari nilai ini. Nah, karena di sini Mg2+-nya diambil dari ini. Jadi untuk reaksi yang di atas ini sebetulnya tidak perlu ditulis, tidak masalah. Ini saya hapus saja biar tidak membingungkan kalian. Nah, langsung aja seperti ini. Jadi di sini langsung Mg2+, di sini CO3 2-. Kita rapikan saja biar enak. Ini saya hapus dulu. Saya rapikan di atas ini. Berarti KIC sama dengan, ini adalah KIC dari Mg CO3. KIC dari Mg CO3 ya, sama dengan AY plus pangkat X, kita ambil dari Mg2+ ini, berarti langsung aja di sini Mg2+. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya adalah diambil dari B-nya. B berarti dari CO3. Kita ambil dari CO3 2- ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya lebih bagus ditulis sih reaksi dari MgCO3-nya, tapi tidak masalah. Ini langsung aja tidak masalah. Sehingga nanti nilai dari KIC sama dengan Mg2+-nya diambilkan dari ini, yaitu 0,0025 dikalikan CO3-nya diambilkan dari ini, yaitu ketemunya 0,15. Maka KIC sama dengan 0,0025 dikalikan dengan 0,15, itu ketemu 0, belakangnya ada 3, 0,0000375. Ini untuk KIC-nya. Kemudian di sini diketahui KSP dari MgCO3 segini. Nah, supaya memudahkan, karena kan di sini harus dicari KIC kurang dari KSP, KIC sama dengan KSP dan seterusnya. Kita rubah nilai dari KIC supaya memudahkan. Kita buat 1 koma seperti ini. Berarti komanya 1 di belakang, kita bisa ambil posisi di 3 koma ini. Berarti 3,75 kali 10 pangkat min berapa? Kita ke belakangan sini. 1, biar paham. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini pangkatnya adalah min 4. Jadi 3,75 kali 10 pangkat min 4. Karena dia ke belakangnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi KIC sudah ketemu, sedangkan nilai KSP dari MgCO3 adalah 3,5 kali 10 pangkat min 8. Nah, sehingga nilai KIC itu kalau dilihat dari sini, dia akan memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai KSP. Karena di sini 3,75.
kali 10 pangkat min 4, sedangkan KSP-nya adalah 3,5 kali 10 pangkat min 8. Sehingga nilai QC lebih dari nilai dari KSP. Sehingga karena QC lebih besar dari KSP, maka merujuk pada poin terakhir ini. Maka terjadi proses pengendapan. Jadi prediksinya adalah ketika ada molaritas dan sebagainya sesuai yang ada di soal, maka akan terbentuk endapan dari NaCO3 ini. Akan terjadi endapan. Nah, demikian prediksi endapan berdasarkan nilai dari KSP. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.